Biarlah kami datang dan pulang dalam keadaan yang berbeda Tuhan. Kami tidak pulang Tuhan dengan kekosongan Tuhan, karena kami benar-benar tahu Engkau hadir Tuhan di tempat ini, di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja menjamah melembutkan hati kami Tuhan, sehingga biarlah ibadah kami yang kami lakukan bukan ibadah-ibadah yang biasa, bukan rutinitas, bukan kegiatan mingguan Tuhan, namun biarlah Tuhan mengalir Tuhan. Engkau bekerja kuasa urapan-Mu Tuhan, hadir di tengah-tengah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kalau tiba saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami Tuhan. Jadikan hati dan telinga kami, hati dan telinga seorang murid Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi bibir mulut hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Engkau yang tidak terbatas, Engkau bekerja dengan cara dan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang sungguh-sungguh nampak Tuhan di dalam segala apa yang kami kerjakan Tuhan. Sembunyikan kami Tuhan di balik salib-Mu. Kami menyadari bahwa tanpa Engkau kami tidak mampu dan tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kau bekerja dengan cara dan kuasa-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap belajar kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari kita angkat Alkitab kita akan mengucapkan deklarasi pada saat ini dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Saya persilakan untuk Bapak Ibu kembali duduk. Saya percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini, kita semuanya hadir karena kita menyadari bahwa semua karena anugerah Allah dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kalau pada waktu bulan lalu kita belajar bersama-sama bagaimana kita membangun 5 hal penting di dalam kehidupan kita. Yang masih ingat apa aja? Yang pertama, 5 kekayaan yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah social wealth, ya, artinya kita punya hubungan dengan orang lain, kita punya relasi dengan orang lain. Sebenarnya itu adalah bagian dari kekayaan di dalam hidup kita. Terus yang kedua, Bapak Ibu, yang kita belajar bersama-sama yaitu finansial, ya, atau keuangan. Terus kita belajar tentang waktu, kita belajar juga tentang psikal kita, kesehatan kita, dan yang terakhir kita belajar tentang keluarga. Ya Bapak Ibu, ya, kalau kita mendalami kebenaran firman Tuhan, pada waktu yang lalu Bapak Gembala sedang mengajarkan kita untuk bagaimana di tengah-tengah keadaan yang tidak baik-baik aja seperti saat ini, kita benar-benar menyadari apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, untuk kita memanage sedemikian rupa supaya di dalam keadaan krisis kita benar-benar masih tetap kuat, ya. Artinya apa yang ada di dalam kehidupan kita, kita harus memanage sebaik mungkin supaya kita mengambil keputusan di dalam kehidupan kita. Kita melangkah, itu kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan, ya. Dan hari ini saya tetap akan bawakan serial dari Bapak Gembala kita tentang walking with God, artinya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau bulan lalu itu kita belajar bagaimana kita bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita untuk kita memanage sebaik mungkin. Sekarang kita belajar, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di dalam media sosial, ya, akhir-akhir ini, ya, orang begitu gampang untuk menyerah dengan hidup, ya. Istilahnya kita dengar orang bunuh diri di mana-mana, ya. Terus orang hanya untuk masalah yang kecil di tengah-tengah keluarga, suami istri bisa bunuh anak terhadap orang tua terhadap anak, dan itu keadaan yang kita lihat bahwa karena keadaan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir, Bapak Ibu, keadaan itu akan semakin sukar.
Dan saat-saat sekarang Bapak Ibu, kita apakah karena kita anak-anak Tuhan kita tidak merasakan krisis? Tidak ya. Saya beberapa hari lalu saya menonton video singkat bagaimana tentang keadaan bangsa kita. Cibir benar-benar dari netizen itu mengatakan hal-hal yang sangat negatif ya terhadap bangsa. Tapi karena kenapa Bapak Ibu? Karena memang itu keadaan seperti yang saat ini kita lihat. Banyak keputusan-keputusan dari pemimpin yang kalau kita pikir secara logika kok kayak gini amat ya Bapak Ibu. Tetapi di dalam hal ini tetap ada bagian yang harus kita lakukan. Bagaimanapun keadaan bangsa, Bapak Ibu, ada tanggung jawab di dalam hidup kita untuk kita benar-benar serahkan kepada Tuhan. Karena dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa itu adalah kesejahteraan kita. Nah, hari ini Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 1, di tempat Bapak Ibu tidak ada, di situ dikatakan seperti ini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Siapa yang hari ini benar-benar mengakui bahwa saat ini kita sedang ada di dalam masa yang sukar? Kita sangat mengakui ya. Tapi kita percaya Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar masa yang sukar. Kita bisa tetap akan lewati karena kita berjalan bersama dengan Tuhan ya. Nah, tentang bagaimana kita berjalan dengan Tuhan Bapak Ibu di dalam 2 Timotius 3, kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, itu benar-benar menceritakan tentang keadaan manusia yang akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba Tuhan, mereka akan membuang, menyombongkan diri dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Keadaan sekeliling kita udah seperti itu. Dalam ayat 5 dikatakan apa Bapak Ibu? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya ya. Jadi bagaimana di dalam kehidupan kita, dalam masa krisis yang harus kita jalani ini, tentang ibadah yang harus kita lakukan, tidak bicara tentang kegiatan ya Bapak Ibu, tapi bagaimana bicara tentang ibadah, bagaimana kita datang kepada Tuhan, kita bertemu secara pribadi dengan Tuhan, dan ada kekuatan yang Tuhan berikan, ada rema yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Dikatakan bahwa masalah di dunia ini atau krisis harus diselesaikan dengan tingkat pemikiran yang lebih tinggi dari masalah itu sendiri. Itu artinya apa Bapak Ibu? Masalah di dunia ini atau krisis harus diselesaikan dengan pemikiran yang lebih tinggi. Contohnya Bapak Ibu, kalau misalnya ada masalah, kalau kita lihat dengan mata kepala kita lihat dengan keadaan kita sendiri, kita hanya cuma lihat gambaran satu arah. Contoh, misalnya gini. Kita lihat misalnya ada kemacetan lalu lintas misalnya. Kita ada di dalam posisi barisan yang macet. Yang kita lihat apa Bapak Ibu? Yang kita lihat itu ya cuma macet, tapi kita nggak ngerti macetnya karena apa, masalahnya apa, kita nggak tahu. Nah, bagaimana kita bisa lihat masalah kemacetan itu? Otomatis mungkin kita entah harus turun, harus jalan, atau kita entah harus berdiri di atas di atas kap ya, kap mobil ya, atau kita harus berdiri di atas jembatan. Posisi kita harus lebih tinggi untuk kita bisa melihat masalah yang terjadi. Nah, kalau bicara tentang kita harus punya pemikiran yang lebih tinggi supaya kita bisa menyelesaikan masalah itu, artinya kalau kita berpikir hanya sebatas kita manusia, masalah itu tidak akan selesai. Tapi kalau kita berpikir dari sisinya kita, dari sisinya Tuhan, otomatis kita akan mampu untuk menyelesaikan ya Bapak Ibu ya.
dikatakan bahwa ketika kita tidak mampu menyelesaikan suatu masalah, kita perlu naik lebih tinggi untuk menerima pemikiran Tuhan. Naik lebih tinggi ini naik kemana Bapak Ibu? Naik lebih tinggi ini, ini maaf dari tadi nggak di ini. Nah, ini udah ya tadi ya. Nah, ini ketika kita tidak mampu menyelesaikan suatu masalah, kita perlu naik lebih tinggi untuk menerima apa? Pemikiran Tuhan, ya. Nah, kalau dari pendapat dari A.W. Tozer ini mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah bermaksud untuk kita menyelesaikan masalah kita sendiri, tetapi Tuhan ingin pada saat kita punya masalah, Tuhan ada di dalam menolong kita untuk kita bisa menyelesaikan masalah kita, ya Bapak Ibu. Tapi cenderung di dalam kehidupan kita, kalau ada masalah, kita langsung cari Tuhan atau kita bisa selesaikan sendiri? Cari Tuhan. Wis, tepuk tangan dong. Buat Mama Anggur ya. Luar biasa, ada masalah, cari Tuhan. Nah, sekarang kita coba dalam kehidupan kita, maksud daripada kita harus naik lebih tinggi itu artinya apa ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau kita berdiri, ini kita sejajar dengan masalah ya Bapak Ibu, artinya kita ada di posisi kita. Dikatakan bahwa kalau kita lihat ada masalah, terus kira-kira kita berusaha untuk menyelesaikan dengan kekuatan kita, berarti kita tidak mengandalkan Tuhan ya Bapak Ibu, tapi kita mengandalkan kekuatan kita. Terus pada saat kita pengen menyelesaikan masalah kita, nggak selesai, kira-kira yang kita alamin apa? Frustasi ya. Terus apa? Kekalahan. Nah, kenapa disuruh untuk Bapak Ibu kita harus punya pemikiran yang lebih tinggi? Kita harus naik lebih tinggi, itu artinya kita harus mencari Tuhan. Kayak di Mazmur bilang naik ke gunung kudusnya Tuhan ya Bapak Ibu ya. Nah, pada saat kita mencari Tuhan Bapak Ibu, kayak contoh misalnya sering kita dengar menara doa ya. Menara itu artinya kita pada saat kita berdoa benar-benar kita berusaha untuk mau melibatkan Tuhan atau mencari Tuhan untuk menolong kita ya. Pada saat kita ada masalah Bapak Ibu, pada saat kita datang kepada Tuhan, otomatis kita akan mendapat apa? Solusi. Kita bisa mendapat rema. Kita bisa mendapat apa? Kekuatan. Dan kita bisa mendapat apa? Kemenangan. Nah, ini yang dimaksudkan untuk apa Bapak Ibu, pada saat kita tidak mampu menyelesaikan masalah kita perlu naik lebih tinggi untuk menerima pemikiran Tuhan. Artinya kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita berserah untuk kita bisa menemukan jawaban yang terbaik dari Tuhan. Ya Bapak Ibu, kenapa kita harus benar-benar mencari Tuhan di dalam kehidupan kita? Kita harus ingat bahwa kita punya dua kewarganegaraan. Yang satu Indonesia, yang satu warga negara apa? Surga. Berarti kita harus berpikir dan kita juga harus menghidupi SOP dari surga. Nah, pada saat kita datang, kita mencari Tuhan, Bapak Ibu, dikatakan bahwa Tuhan itu selalu mempunyai jalan keluar yang terbaik. Kayak di dalam hidup kita itu terbatas ya Bapak Ibu ya. Saya ingat firman Tuhan pada saat saya merenungkan khotbah ini Bapak Ibu, saya diingatkan kenapa kita harus selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat ya Bapak Ibu di dalam Yohanes 5 kalau nggak salah itu dikatakan bahwa kita ini seperti apa? Pohon anggur dan ranting.
kita tidak akan bisa berbuah. Bahkan dikatakan firman Tuhan bahwa kita tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya DNA-nya kita harus melekat dengan Tuhan. Pada saat kita memiliki masalah, Bapak Ibu, kita harus kembali kepada Tuhan supaya kita bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik ya, Bapak Ibu ya. Nah, karena kita berasal dari surga, kita harus menerima pemikiran dari atas agar mampu menyelesaikan persoalan di bumi. Ya, nah kita lihat Bapak Ibu contoh tentang Musa pada saat dia memimpin bangsa Israel. Tuhan selalu berbicara kepada Musa. Dan ini ada kita tahu untuk Musa menerima 10 perintah Allah, Bapak Ibu, di dalam Keluaran 24 ya, ayat 13. Kita bisa buka bersama-sama ya di dalam Keluaran 24 ayat 13. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. 31 ayat 18. Dikatakan, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Ya, kita mau belajar dari Musa. Kembali ke slide. Dikatakan bahwa Musa naik ke atas Gunung Horeb untuk menerima pewahyuan dan kekuatan baru dari Tuhan untuk menghadapi masalah yang belum pernah ia hadapi sebelumnya ya. Jadi pada saat Musa setelah 40 hari di atas Gunung Horeb dan dia turun, Bapak Ibu, yang dia dapati ternyata bangsa Israel itu sedang menyembah lembu emas. Dan Bapak Ibu tahu bahwa yang membuat patung lembu emas ini adalah Harun. Nah, Harun ini siapa Bapak Ibu? Harun ini sebenarnya kan rekannya daripada Musa untuk memimpin bangsa Israel itu menuju ke tanah Kanaan. Tapi ternyata pada saat Musa sedang naik untuk berurusan dengan Tuhan untuk menerima 10 perintah Allah, ternyata bangsa Israel merasa bahwa Musa berlama-lama dan dia tidak turun ya Bapak Ibu ya. Dan dia bilang kepada bangsa Israel bilang kepada Harun untuk istilahnya membuat patung untuk disembah. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu kalau kita baca terus di dalam ayat selanjutnya, di situ dikatakan pada saat Musa turun dan Musa marah, ternyata waktu Musa menanyakan kepada Harun, ternyata Harun bilang apa Bapak Ibu? Harun menyalahkan bangsa Israel. Dia menyalahkan bangsa Israel, dia bilang bangsa Israel itu yang menyembah Tuhan, dan patung lembu emas itu sebenarnya keluar dari api ya. Nah, di sini kita dapati apa Bapak Ibu? Musa kita tahu dia seorang kalau di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa dia punya hati yang paling lembut ya. Istilahnya di muka bumi ini Musa ini punya hati yang paling lembut. Ya, terus yang kedua, kita tahu bahwa Musa ini istilahnya dia bisa berbicara dengan Tuhan itu seperti dia berbicara dengan manusia. Berarti kan itu luar biasa hebat Bapak Ibu ya. Nah, tetapi pada saat dia sedang melakukan
apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel, ternyata saat dia turun apa yang dia dapati? Yang dia dapati yaitu apa? Kekecewaan. Dan secara manusia kita lihat Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Musa apa? Dia buang loh batu itu, dan loh batu itu apa? Pecah. Padahal itu bukan inisiatif dia ya Bapak Ibu, tetapi itu adalah inisiatif daripada Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu dari Musa? Dia hamba Tuhan yang begitu hebat, begitu luar biasa. Dia sedang melakukan kehendak Tuhan, ternyata dia juga mengalami krisis. Dia juga mengalami masalah. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa dimanapun posisi kerohanian kita, yang namanya masalah itu pasti tetap akan kita alami. Tetapi berikutnya kita lihat Tuhan itu begitu luar biasa. Sekalipun Musa memecahkan loh batu, ternyata Tuhan suruh Musa kembali untuk naik ke atas. Tuhan tetap berbicara dan menuliskan dengan jari. Artinya apa Bapak Ibu di dalam kehidupan kita? Mungkin kita didapatin ada kesalahan, ada kelemahan ya Bapak Ibu. Tetapi kalau pada saat kita kembali, kita datang kepada Tuhan, mungkin orang lain bisa nggak terima kita. Orang lain mungkin pada saat dia udah menstigma kita, untuk dia akan kembali seperti biasa, mungkin susah. Tapi percayalah bahwa identitas kita sebagai anak-anak Tuhan itu tidak terletak daripada sikap orang dan perlakuan orang, tetapi terletak dari apa tuh? Tuhan. Kita lihat waktu Musa melakukan kemarahan dan loh batunya pecah, ternyata Tuhan suruh untuk Musa kembali apa? Naik ya Bapak Ibu ya. Jadi saat Musa turun dari gunung, bangsa Israel justru menyembah lembu emas dan meninggalkan apa tuh? Tuhan. Dan di sini Tuhan kembali memanggil Musa naik ke atas gunung untuk menerima pewahyuan yang dibutuhkan guna menyelesaikan masalah yang terjadi di bawah. Artinya begini Bapak Ibu ya, yang saya pelajari Bapak Ibu, bahwa di dalam kehidupan kita ada keterbatasan-keterbatasan yang mungkin kita lakukan itu menyakiti bukan hanya hati sesama, tetapi bisa juga kita menyakiti hati Tuhan ya Bapak Ibu ya. Tetapi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan pada saat kita datang kepada Tuhan ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu hari-hari ini mungkin ada hal-hal yang sedang Bapak Ibu gumuli karena Bapak Ibu merasa ada kesalahan-kesalahan di waktu yang lalu, yang mungkin kalau orang tahu, mungkin orang nggak akan berani dekat-dekat dengan kita. Mungkin ya untuk masalah-masalah pada waktu lalu. Tetapi Tuhan kita itu luar biasa. Dia bisa menerima kita apa adanya, dan dia bisa memulihkan kehidupan kita Bapak Ibu. Bahkan dikatakan bahwa loh batu yang pecah itu kembali semua seperti semula ya Bapak Ibu. Jadi artinya di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, apapun yang mungkin retak ya, ibaratnya hidup kita seperti bejana, mungkin kita kadang Tuhan harus hancurkan dulu untuk Tuhan bisa membentuk kita seperti baru. Kenapa krisis itu penting di dalam kehidupan kita? Kenapa masalah itu penting di dalam kehidupan kita? Kalau pada minggu yang kemarin saya ajarkan untuk anak-anak youth ya, ini ada Henry di sini. Saya ajarkan bahwa dalam hidup kita tuh sebenarnya masalah tuh bisa dikelompokkan dua. Yang pertama namanya pencobaan, yang kedua namanya ujian. Kalau pencobaan itu berasal dari kedagingan kita, dari dalam diri kita. Dan kalau pencobaan itu artinya masalah yang bisa kita hindari. Kalau ujian itu nggak bisa. Dalam hidup kita, kadang Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan krisis terjadi di dalam kehidupan kita. Karena sebenarnya dengan masalah atau krisis yang kita alami, di situ akan terbuka di mana posisi kita. Anak-anak ujian, dia kelas 1, kelas 2, kan dia selesai ujian baru bisa naik kelas 3. Kadang-kadang masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu tuh akan membuka kita ada di posisi mana. Apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan? Apakah kita memang benar-benar fokus kepada Tuhan? Atau sebenarnya
di dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang terselubung, ya, Bapak Ibu ya. Nah, pada saat kita mengalami krisis, pada saat kita mengalami masalah, itu bisa terlihat siapa yang kita cari, siapa yang kita andalkan. Pada saat kita membutuhkan dana misalnya, apakah yang pertama kepikir kita berdoa dulu biar Tuhan buka jalan, atau udah langsung terpatrik, oh kayaknya saya bisa nih pinjam ke Bang Mario ini misalnya, atau misalnya saya bisa nih pinjam ke Kak Febri. Jadi di dalam hidup kita itu udah ada istilahnya kayak cadangan untuk kita harapi lebih daripada Tuhan. Kadang-kadang kita semua harus sadari bahwa kita mau ngomong serohani apapun, kita mau sehebat apapun dalam kita melayani Bapak Ibu, tetapi pada saat kita mengalami masalah, itu biasanya refleks itu apa yang keluar. Apakah kita mengeluh, atau apakah kita bersyukur, atau apakah kita ngomel, kita nyalahin orang, ya. Sekalipun keadaan, kalau belajar dari Musa ini ya, Bapak Ibu, kalau belajar dari Musa ini, dia nggak tahu kalau Harun membohongi dia ya. Tetapi apakah Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu, Bapak Ibu. Tetapi tentang dia mau bohong atau enggak itu urusan dia, bukan urusan kita. Kalau kita fokus kepada orang, kita fokus kepada kesalahan yang dilakukan, Musa bisa ngamuk, bisa marah-marah. Bahkan kalau kita baca di dalam pasal 32:33 itu, dia masih tetap membela bangsa Israel. Karena Tuhan bilang, kamu cepat turun sana. Itu bangsa Israel memang tegar tengkuk, memang bandel. Tapi Tuhan istilahnya marah ya sama bangsa Israel. Tetapi Musa masih bela bangsa Israel. Artinya apa Bapak Ibu? Pada saat kita naik ke gunungnya Tuhan, artinya pada saat kita mencari Tuhan, sungguh-sungguh ada kekuatan untuk kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi pada hari-hari ini dengan cara yang tepat. Kita mungkin pada saat waktu lagi biasa-biasa aja Bapak Ibu, kita mungkin pada saat kita naikkan pujian mungkin biasa aja. Tetapi kadang-kadang saat kita lagi bergumul, kita lagi tertekan, kita lagi merasa sendiri Bapak Ibu, kita naikkan pujian itu bisa berbeda. Kita bisa merasakan ada kekuatan, ada kuasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin peka dengan Tuhan bicara di dalam hidup kita, ya Bapak Ibu. Jadi artinya maksud dari kita harus naik lebih tinggi. Kita harus punya pemikiran yang dari atas, pemikiran yang lebih tinggi. Artinya kita diajar untuk kita nggak melihat masalah dengan cara lihat kita yang terbatas. Tetapi bagaimana kita naik ke atas gunungnya Tuhan, kita bisa melihat lebih jelas duduk masalahnya. Bahkan kalau kita lihat secara manusia, kita bisa marah-marah. Musa punya alasan untuk dia harusnya marah-marah sama Harun ya Bapak Ibu. Tetapi dia udah gak fokus sama Harun lagi. Dia udah dengar Tuhan untuk kamu naik lagi, nanti Tuhan tulis. Nah berarti dia kembali kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, Tuhan bisa izinkan banyak hal yang terjadi itu untuk kita lebih dekat dengan Tuhan ya. Kita ingat cerita tentang Nabi Elia. Nabi Elia habis bunuh 450 Nabi Baal, Bapak Ibu. Tetapi gak lama dari berselang, dia terintimidasi dengan kata-kata Isabel ya. Itu sampai dia bilang, udah saya mau mendingan mati aja. Bapak Ibu bayangin, baru habis bunuh 450 Nabi Baal. Kurang hebat apa dia di dalam melakukan kehendak Tuhan. Tapi artinya apa Bapak Ibu? Kadang-kadang Tuhan izinkan ada hal-hal kecil yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita bisa lupa akan perbuatan Tuhan yang sungguh besar, luar biasa di dalam kehidupan kita. Artinya, bagaimana kita berjalan dengan Tuhan, Bapak Ibu, di sini
kita sedang diajarkan oleh Bapak Gembala bahwa kita semua ini tidak kebal dengan masalah. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai ayat 6 itu dikatakan, akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Artinya Bapak Ibu, kalau kita gak dekat dengan Tuhan, kita mungkin udah lakukan kesalahan banyak banget, kita bisa gak sadar. Tetapi kalau pada saat kita datang di dalam hadirat Tuhan, mungkin Tuhan bisa ingatkan ada hal-hal yang harus kita perbaiki di dalam kehidupan kita, ya. Bahkan mungkin Tuhan bisa memakai orang-orang di sekeliling kita untuk mengingatkan kita. Baru kejadian tadi pagi, Pak Suryo ngomong sama saya, sorry ya, itu tadi negur Yona katanya. Lagi doa Pirtu, Yona main handphone. Terus saya bilang, oh iya Om, makasih ya Om. Karena dengan menegur itu sebenarnya bentuk dari perhatian, ya. Nah, kita di dalam hidup kita kadang-kadang saat kita dikasih masukan, kadang-kadang kita ditegur atau mungkin sebutan kita dikritik, itu kalau kita nggak lihat dengan cara pandang Tuhan di dalam kehidupan kita bisa marah-marah, kita bisa ngamuk-ngamuk, ya Bapak Ibu, ya. Jadi artinya kita berjalan dengan Tuhan, Bapak Ibu, kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang menuntun kita, mengendalikan kita dan menguasai kita. Bukan berarti kita nggak pernah buat salah. Kita bisa buat salah. Musa yang baru ketemu Tuhan 40 hari ngobrol sama Tuhan, turun aja dia bisa emosi banget, ya. Nah, apalagi kita. Tetapi kita tidak boleh berhenti di dalam kelemahan. Tetapi kita percaya bahwa pada saat kita naik ke gunung kudusnya Tuhan, kita perbaiki mezbah kita di hadapan Tuhan, kita bangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan, bahkan di dalam kelemahan kita, Tuhan bisa bekerja secara sempurna. Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk kita dipersiapkan supaya kita juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Mungkin ke depan ada orang lain yang mengalami hal-hal kelemahan yang sama. Kita bisa mengarahkan, kita bisa memimpin, kita bisa menuntun. Makanya kenapa dibilang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Hal-hal buruk di dalam masa lalu bisa Tuhan pakai saat ini untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena masalah-masalah kita masa lalu, kita datang dekat dengan Tuhan, kita mengalami kemenangan, itu bisa jadi kesaksian untuk menyatakan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Dan itu, ya Bapak Ibu, jadi berjalan bersama Tuhan itu bukan berarti kita bebas daripada masalah, tetapi kita berjalan dengan Tuhan, ada tuntunan Tuhan, Tuhan mengarahkan kita untuk kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Masalah tetap ada, tetapi kita percaya ada kemenangan, ya. Nah, Amsal 25 ayat 1 dan ayat 2 coba kita baca dulu, ya Bapak Ibu, ya. Amsal 25 ayat 1 dan ayat 2. Juga ini adalah Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia Raja Yehuda. Berikutnya, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Artinya apa, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita? Kadang-kadang dengan kita mengalami krisis, kita mengalami masalah, kita mengalami pergumulan, dan kita datang kepada Tuhan, Tuhan berbicara rema, itu sebenarnya ada hal baru yang Tuhan singkapkan atau Tuhan bukakan di dalam kehidupan kita, ya Bapak Ibu, ya. Jadi dikatakan bahwa apa yang Tuhan nyatakan menjadi bagian kita untuk dikerjakan. Namun apa yang belum Dia singkapkan tetap menjadi rahasianya, ya.
kadang-kadang saat kita merasa bukan, kita merasa stuck ya, kayaknya udah buat A, udah buat B, udah buat C, tapi kok kayaknya tetap nggak ada jalan keluar ya. Contoh mungkin kayak anak-anak muda yang saat ini mungkin sedang berusaha untuk mencari pekerjaan, atau kayaknya udah lamar A, B, C, D, tapi nggak dapat. Mungkin Tuhan menutup pintu yang satu karena Tuhan tahu bahwa mungkin itu yang bukan yang terbaik buat kita. Tuhan membuka pintu yang lain yang mungkin hari ini kita belum tahu, Bapak Ibu. Nah, di mana yang harus kita lakukan? Berarti kita harus mendekat kepada Tuhan. Coba kita datang kepada Tuhan, kita gumuli, kita doakan sungguh-sungguh supaya kita tahu Tuhan sebenarnya maunya seperti apa. Saya sangat-sangat percaya Bapak Ibu bahwa di dalam kehidupan kita tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dan Tuhan sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita mau diarahkan, bagaimana kita melakukan bagian kita, di situ kita akan melihat Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Bapak Gembala mengatakan bahwa selama masalah masih ada dalam hidup kita, artinya Tuhan menanti kita bersekutu dengannya agar diberikan jalan keluar ya. Kita semua selama masih hidup, sebelum kita pulang ke rumah, berapa tuh ya yang rumahnya pasti warna putih tuh ya, ada gambar salibnya. Sebelum kita pulang ke rumah kita, istilahnya selama kita masih ada di dunia ini, masalah pasti tetap akan ada. Nah, Bapak Gembala mengatakan bahwa masalah itu untuk apa? Tuhan menanti kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan supaya Tuhan memberikan jalan keluar. Nah, jika Tuhan belum memberikan firman dan kekuatan untuk mengerjakan perintahnya, kata Musa, maka aku tidak mau melangkah untuk melakukannya. Artinya Musa bagaimana di dalam dia melakukan panggilannya, dia benar-benar meminta pimpinan dan tuntunan Tuhan. Bahkan lagu yang bila dari tinggi ya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan bersama-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi istilahnya kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, terus dikatakan bahwa segala sesuatu yang besar dan luar biasa di dunia hari ini berawal dari firman Allah yang diwahyukan kepada kita yang sebelumnya tidak kelihatan. Salah satu contoh Bapak Ibu untuk kita gereja GBI WTC, dulu Bapak Gembala itu mendapatkan firman untuk membangun keluar dari gereja sebelumnya untuk membangun mesbah. Dan hari ini untuk
jemaat yang udah begitu besar dan begitu banyak, dan termasuk kita di tempat ini Bapak Ibu, kita merasakan bahwa di dalam gereja ini emang benar-benar tuntunan Tuhan itu kelihatan Bapak Ibu ya. Sampai bisa punya rumah sakit, sampai bisa punya HOB Bapak Ibu, sampai bisa punya istilahnya ministry untuk orang gila, Salt and Light, bisa ke mana, bisa ke pulau-pulau untuk memberkati Bapak Ibu. Artinya itu awalnya dari wahyu, dari firman Tuhan. Jadi memang dikatakan bahwa di dalam kehidupan kita, dan itu juga berbicara buat saya secara pribadi, tentunya saya ingat firman Tuhan udah lama Bapak Ibu disampaikan oleh Ibu Flora ya. Ibu Flora 2 tahun yang lalu kalau nggak salah pernah menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, bahwa hubungan yang intim dengan Tuhan itu yang bisa melahirkan anak-anak rohani ya. Nah, jadi istilahnya di dalam kehidupan kita bisa lakukan banyak kegiatan tapi tidak akan ada hasil apa-apa tanpa kita punya hubungan yang dekat atau hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita bisa kayak petinju ya, asal sembarang ninju tapi kita nggak punya tujuan seperti itu. Tapi pada saat kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu, saya percaya bahwa mungkin kelihatan lambat, tetapi tetap kita akan bisa melahirkan anak-anak rohani ya. Itu yang di sini dinyatakan bahwa pada saat kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati apa yang kita kerjakan ya Bapak Ibu ya. Nah, apa yang dikagumi dunia saat ini berasal dari sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu firman Allah yang diwahyukan. Saya percaya setiap kita yang sudah sampai di titik ini, ada firman Tuhan yang Tuhan bicara dalam kehidupan kita masing-masing ya. Kita punya masalah masing-masing, dan kita punya jawaban dari Tuhan masing-masing. Itu saya percaya bahwa kita masing-masing itu Tuhan kasih arahan di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika pewahyuan baru berhenti, apa yang dulu adalah sebuah movement akan menjadi sebatas monumen. Kita tahu gereja-gereja di Eropa punya gedung yang besar yang luar biasa. Tentunya dulu pasti jemaatnya banyak. Tetapi pada saat kita bergeser dari mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, lambat laun gereja akan kosong. Begitu juga untuk GBI WTC Cilegon di tempat ini. Gereja ini punya Tuhan, kita hanya alat untuk kita istilahnya mengembalakan ya Bapak Ibu. Tetapi di dalam kita melakukan semua panggilan pelayanan kita itu tidak hanya terbatas dari pemimpin, dari Pak Yuda, dari saya, atau cuma sebatas ketua-ketua kersel atau ketua-ketua ministry ya Bapak Ibu ya. Tetapi kedekatan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, kita sadar, kita tahu apa yang harus kita kerjakan untuk menopang pelayanan di tempat itu, di tempat ini. Balik lagi itu dengan hubungan kita dengan Tuhan. Tentunya kita nggak mau ya Bapak Ibu ya, kalau besok-besok hanya cuman kita dengar, dulu ada GBI WTC ya. Jangan, tapi kita mau sampai kapanpun GBI WTC Cilegon. Artinya apa? Di dalam hidup kita harus bangun hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Percayalah bahwa kekuatan kuasanya akan memampukan kita di dalam segala kelemahan dan ketidakmampuan kita. Jika kita tetap berada di atas bersama Tuhan, apa yang kita kerjakan menjadi sebuah movement atau kegerakan ya. Kita mau gerakin misalnya anak-anak muda next gen di tempat ini, harus ada api, harus ada korban. Kita mau ada kegerakan di GBI WTC Cilegon, harus ada orang yang siap untuk bayar harga, harus ada orang yang mau berkorban, korban waktu, korban pikiran, korban untuk mungkin melakukan hal yang
sebelum-sebelumnya belum pernah dia lakukan, ya. Jadi kita mau untuk Tuhan terus pakai kehidupan kita, ya. Bapak Ibu balik lagi terus kita bangun hubungan dengan Tuhan. Ketika perjumpaan dengan Tuhan tidak lagi menjadi prioritas, tidak ada lagi pewahyuan yang segar, akhirnya movement akan menjadi monumen. Begitu juga Bapak Ibu terus terang di dalam kami untuk melayani. Sebenarnya kadang tuh butuh waktu untuk diam, untuk duduk, untuk dengar, untuk belajar. Jadi tidak harus kita yang memberi, tapi ada saatnya kita yang harus mendengar, menerima untuk belajar. Bapak Ibu, kenapa? Karena memang kita butuh itu, ya Bapak Ibu, ya. Tapi saya percaya untuk posisi kita apapun saat ini, apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, terus kita bangun hubungan dengan Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh, supaya apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita makin hari semakin diperbesar kapasitas kita, dan melalui kehidupan kita, kita bisa membawa jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Oke. Kita masih punya waktu. Videonya berapa menit ya, Pak? Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya undang untuk tim praise worship maju ke depan. Kita percaya bahwa Tuhan punya waktu yang tepat di dalam kehidupan kita. Mungkin kalau saat-saat ini kita seperti merasa buntu, tidak ada jalan keluar, apa yang sedang kita doakan mungkin sepertinya belum kelihatan tanda-tanda Tuhan menjawab. Tapi kita percaya bahwa tetap Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik di dalam kehidupan kita di waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat.
pergumulan Tuhan yang luar biasa, sedang mengalami jalan buntu Tuhan, atau sedang mengalami stuck Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau membawa kami, menarik hati kami untuk kami datang kepada Engkau Tuhan. Berikan kerinduan kepada Engkau Tuhan lebih daripada apapun di dalam hidup kami. Kami benar-benar memiliki waktu teduh bersama dengan Engkau Tuhan. Kami memiliki waktu yang intim bersama dengan Engkau Tuhan, sehingga semua kelelahan kami Engkau gantikan dengan kekuatan yang daripada Engkau ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk saat-saat ini setiap pergumulan daripada anak-anak-Mu Tuhan, yang mungkin saat-saat ini sedang mengalami apapun Tuhan, di dalam perekonomian, di dalam hubungan, di dalam keluarga, bahkan mungkin dalam pekerjaan Tuhan, yang saat-saat ini sedang digumuli. Kami berdoa, kami minta Tuhan, Engkau bawa kami Tuhan untuk bertemu dengan Engkau secara pribadi. Kami mendapatkan rema daripada Engkau Tuhan. Kami mendapatkan arahan, kami mendapatkan tuntunan-Mu. Kami mendapat kekuatan yang baru untuk menjalani hari-hari kami Tuhan. Seperti Engkau memberikan kekuatan dan pewahyuan Tuhan di dalam kehidupan Musa, sehingga dia bisa memimpin bangsa Israel dengan begitu luar biasa. Biarlah Tuhan pewahyuan yang sama Engkau nyatakan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terus urapi kami, perbaharui kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, biarlah Engkau memimpin, menuntun, menyertai setiap kami Tuhan. Mari kita angkat hati kita, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terima berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus,